Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa Melani Putri dengan NIM akhir 094 absen 14 dari Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pendidikan tidak terlepas dari segala aktivitas yang dilakukan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah suatu hal yang disepakati dan menjadi hal yang pokok dalam suatu bangsa manapun. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikan di bangsa tersebut. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang sangat peduli terhadap pelaksanaan pendidikannya. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah demi keberlangsungan pendidikan menuju yang lebih baik. Namun pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapi dengan berbagai permasalahan. Permasalahan itu menjadi penyebab utama dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Jadi ada beberapa permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum yang membingungkan. Di Indonesia, kurikulum selalu berubah-ubah setiap pergantian pemerintahan. Tentu perubahan tersebut dapat membingungkan, terutama bagi pendidik, peserta didik, bahkan juga orang tua. Yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menjadi penyebab terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini biasanya terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak terjangkau ke daerah-daerah yang terpencil. Yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya yang berkualitas semakin kecil juga. Serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang disediakan. Selanjutnya adalah rendahnya kualitas pendidik. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidik yang berkualitas memiliki peran fundamental dalam mentransfer ilmu pengetahuan, membentuk karakter, dan mengembangkan keterampilan peserta didik. Untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia, salah satu langkah penting adalah memiliki pendidik yang profesional dan berdedikasi penuh. Namun pada kenyataannya masih banyak pendidik yang kurang termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme mereka karena keterbatasan kemampuan. Dalam situasi ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam meningkatkan status dan martabat pendidik serta tenaga kependidikan. Dengan meningkatkan status mereka, diharapkan mereka akan lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka. Fokus pada pendidikan generasi penerus agar bisa menghasilkan individu yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian ada biaya pendidikan yang mahal. Biasanya mahalnya pendidikan sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah dari lapisan menengah ke bawah. Tidak sedikit orang memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Ada pula juga anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya sehingga terpaksa untuk putus sekolah. Selanjutnya adalah sarana prasarana yang kurang memadai. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terlambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan masih banyak faktor lainnya. Akibatnya banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas sekolah yang baik. Kemudian metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton biasa berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Dengan kata lain, metode ini dilakukan tidak ada perbedaan saat penyampaian materi.
dan masih banyak permasalahan-permasalahan terkait kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Ada beberapa solusi dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang mewajibkan mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah pemerintah menyelenggarakan berbagai program pengembangan profesi guru seperti pelatihan, seminar, dan workshop. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru dalam bidang pedagogik, bidang mata pelajaran, dan bidang teknologi. Kemudian adalah masalah biaya yang menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan. Sebab itu, perlu adanya perhatian pemerintah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk bersekolah. Selain pemerintah, masyarakat juga biasanya bisa melakukan gotong royong dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Yang terakhir, dalam kegiatan pembelajaran, guru atau pendidik perlu menerapkan metode yang kreatif dan inovatif guna menarik perhatian siswa yang kemudian dapat mencapai hasil pembelajaran yang sesuai dengan harapan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.